Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Dan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, memberi edukasi, motivasi, informasi, dan syukur kalau ada masalah bisa memberi solusi. Saya sudah bersama dengan Pak Jumeri STP MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah. Apa kabar Pak? Sibuk terus Pak? Alhamdulillah, Bambang, hari tadi kita kunjung ke sekolah-sekolah di wilayah Purwodadi, Demak, untuk lihat perkembangan sekolah-sekolah yang ada. Iya Pak. Saya mau berbincang-bincang mengenai sekarang beredarnya nota dinas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah mengenai pemanfaatan kuota yang tidak terisi di penerimaan peserta didik baru di tahun 2020. Saya melihat surat ini memiliki dampak yang kurang baik sebetulnya. Pertama untuk konsistensi tadi Pak. Yeah. Yang kedua, dikhawatirkan menimbulkan dinamika di masyarakat. Dinamika yang saya sebut adalah membuka ruang kembali masyarakat ingin mendaftarkan anaknya, putra-putrinya yang tidak terdaftar, bisa jadi anaknya sudah daftar di sekolah swasta, kemudian cabut berkas, masuk lagi di peluang itu. Mungkin Bapak bisa memberi pengantar mengenai hal itu Pak, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi nota dinas itu dikeluarkan setelah proses pendaftaran berakhir dan akan berlaku mulai tanggal 13 Juli 2020. Tanggal 13 Juli adalah awal dimulainya tahun pelajaran 2020-2021. Dengan demikian, nota dinas dikeluarkan setelah proses penerimaan peserta didik itu selesai. Nah, kami menyadari bahwa PPDB yang berlangsung secara online kemarin, daya tampungnya itu sebenarnya sudah dilakukan secara terbuka. Dan daya tampung yang kami tetapkan itu untuk dari seluruh peserta didik SMP yang lulus, sebanyak 513.444 lulusan SMP dan MTS, itu rencananya kami hanya menampung kira-kira 41% dari seluruh lulusan itu. Sedangkan yang 60-an% pasti diambil oleh teman-teman dari sekolah swasta. Kemudian ternyata pada proses PPDB, karena banyaknya faktor yang mungkin dinamika yang terjadi, faktor kependudukan, faktor jarak, faktor prestasinya siswa, itu sampai saat akhir pendaftaran itu pasti ada 4.825 kursi. Kami menyadari bahwa zonasi yang diterapkan pada SMA negeri itu telah membawa korban. Ada dampaknya, ada eksesnya, yaitu siswa yang jauh dari SMA negeri terlempar. Boleh jadi yang jauh itu mungkin anaknya warga Jawa Tengah yang tidak mampu, sehingga dia harus datang ke tempat yang lebih jauh sekolahnya, mengusahakan transportasi, mengakses transportasi, harus membayar transportasi itu, kalau dia punya sepeda motor, harus membeli bensinnya, dan mungkin, mohon maaf, harus sekolah di swasta yang mungkin lebih mahal. Sehingga padahal banyak masyarakat kita yang sedang terpuruk. Nah, atas dasar itu, kami mengeluarkan nota dinas untuk ibarat kami itu punya gerobak. Ketika tahap pertama tidak ada yang tidak terbawa. Kemudian yang tidak terbawa oleh gerobak kami itu sebagian besar sudah ditampung oleh sekolah swasta. Tapi ternyata masih ada yang tercacat, yang belum terangkut. Nah, kami nyaponi itu. Modul itu untuk nyaponi sisa-sisa yang belum terangkut oleh gerobaknya sekolah negeri maupun gerobaknya sekolah swasta. Kami saponi, kami kukuk, kemudian dimasukkan ke gerobak lagi.
supaya terangkut. Sekolah swasta sudah kita beri kuota lebih dari 60% untuk bisa menampung peserta didik. Kami hanya terima 40%. Nah, realisasinya Pak, hanya 37% yang kami tampung itu. Nah, nota dinas itu dibuat bukan untuk menambah daya tampung, tetapi hanya memenuhi kuota yang sudah ada saja. Jadi tidak akan mengurangi kuota yang sudah dilepaskan untuk sekolah swasta. Itu kira-kira begitu. Oke, baik Pak. Itu yang masih kosong kira-kira 4.825. Itu berapa persen dari yang sudah diterima Pak? Itu kira-kira 2,3%, Pak. 2,3%, baik Pak. Ini jumlahnya kira-kira per sekolah berapa Pak? Kalau saya mencoba mengecek acak gitu, itu sekolah itu paling banyak 10, rata-rata di bawah 10, ada yang 5, di bawah 5 gitu Pak. Apakah ada yang lebih besar Pak? Ada yang besar karena akses Pak. Jadi sekolah itu jauh tidak terjangkau oleh anak-anak kita. Nah ini secara efisiensi dari efisiensi sumber daya yang disediakan pemerintah, maka itu akan sangat disayangkan tidak bisa dimanfaatkan oleh penduduk Jawa Tengah yang banyak yang tidak mampu saat ini. Itu misalnya di mana Pak yang besar-besar? Itu merata Pak, di berbagai tempat merata. Jadi ada di daerah Banyumas, di daerah Surakarta juga ada, di wilayah 3 di Gorontalo juga ada, di daerah Pantura yang Pantura Barat itu ada, di daerah Tengah, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo juga ada. Itu sampai angkanya sampai berapa Pak yang tidak ditempati itu, artinya yang kosong itu? Jadi bisa sampai 20-an, 30-an Pak. 20-30 ya Pak? Ya. Tapi ada juga yang 100% ada yang, jadi memang tidak merata. Ini tidak sama setiap sekolah maupun wilayah. Ya, baik Pak. Ini kalau mau diisi, itu caranya apakah sepenuhnya tergantung sekolah atau diumumkan terbuka pada masyarakat, sehingga masyarakat yang merasa pengen masuk memanfaatkan cadangan itu juga mereka bisa mengakses gitu Pak? Kami ini dikeluarkan Nodin juga atas permintaan Bupati Wali Kota. Jadi atas permintaan kepala daerah. Jadi yang tadi SMA negeri itu banyak anak-anak yang di luar zona itu tidak bisa masuk. Karena terhalang oleh zonasinya. Kemudian anak-anak SMK, untuk SMK kan pakainya prestasi Pak, pakai nilai rapot. Itu anak-anak desa tempat SMK itu berada, itu banyak yang belum tertampung juga. Sehingga dulu perasaannya orang-orang di desa setempat itu, di kelurahan itu, ngedeke sekolah itu, sumber anakku sekolah ning kono cedhak, biayanya murah, rasa transport, rasa pondok, iso cerak karo omahe. Tapi sekarang dia kalah dengan anak-anak dari luar, karena prinsipnya adalah prestasi yang di SMK itu. Nah, kita ada sekolah-sekolah kita yang dipalangi, jalannya dipalangi pring, bambu oleh masyarakat, karena tidak boleh masuk. Gitu. Nah, ini terjadi Pak di beberapa tempat. Nah, kami membaca dinamika itu, kemudian di Kejobong Banjarnegara, Purbalingga, itu ada permintaan dari anggota Dewan, dari kepala daerah setempat, untuk minta tambahan bagi anak-anak Kecamatan Kejobong yang tidak punya akses ke tempat lain. Ada desa di Gebok, Rahtawu namanya, itu dia kesulitan masuk ke kota. Kemudian di Kecamatan Pagentan di Banjarnegara, itu jarak terdekat penduduk itu dengan sekolah adalah 30 kilo, Pak. Nah, ini juga permasalahan, Pak. Sehingga kami juga membuka kelas jauh di sana, yang dititipkan pada sekolah terdekat. Ini langkah-langkah kami. Karena kami harus memastikan bahwa penduduk Jawa Tengah itu harus berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami tidak mendolimi sekolah swasta. Sekolah swasta pada kenyataannya realnya Pak, jumlah pendaftar yang mendaftar itu ada 558.804. Nah, yang diterima itu hanya 206.238. Itu hanya tercapai 37%.
Berarti yang 63% itu diserahkan kepada teman-teman sekolah swasta. Kami mengambil porsi yang sedikit dari seluruh pendaftar itu, Pak. Sudah luar biasa, Pak. Sedangkan untuk sekolah swasta sudah banyak yang mulai membuka pendaftar sejak bulan November, Desember, Januari sudah membuka. Kami hanya beberapa hari dan kami tidak membatasi, Pak. Mestinya kami juga membatasi sekolah swasta, Pak. Karena semua sekolah swasta kadang-kadang sumber dayanya belum memenuhi, dia memaksakan menerima murid banyak. Ini realitas, Pak. Dan secara porsi provinsi, kami melepas sebanyak 63% ke sekolah swasta. Kami hanya mengambil 37%. Pak Jumeri, ini secara teknis ya, jadi misalnya ada yang kursi kosong 5, 10, sampai 20 tadi. Itu pada waktu proses PPDB, itu kan sudah ada rankingnya, Pak. Apakah mereka otomatis yang ranking bawahnya itu yang dinaikkan, yang diterima, atau boleh menerima di luar itu? Jadi ini kami menggunakan kerjasama dengan pemerintah daerah, Pak. Jadi kami prinsipnya tidak menggunakan ranking itu, Pak. Tetapi kami menyisir anak-anak yang belum sekolah. Yang ketika tanggal 13 Juli proses tahun pelajaran baru dimulai, anak-anak itu belum mendapatkan sekolah, dan itu atas kiriman dari camat atau bupati wali kota setempat. Jadi kami menyisir anak-anak yang tidak mampu, yang belum tertampung. Nah tadi kenapa ada kursi kosong, Pak Bambang? Karena sebagian di antara sudah sekolah di swasta, Pak. Itu diterima di swasta, mungkin sudah terlanjur bayar, dia tidak bisa ditarik sehingga tetap sekolah di swasta. Itu juga tidak apa-apa, kami tidak masalah itu, kursi kosong itu. Artinya diambil swasta tidak masalah. Tetapi fasilitas kami harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Jawa Tengah, terutama bagi yang tidak mampu. Ya. Itu kalau artinya tidak ranking tidak digunakan, artinya ada apa ya, pertimbangan-pertimbangan baru yang memungkinkan orang disusulkan itu. Apakah tidak rawan nanti dengan berbagai apa Pak ya, protes atau apa yang merasa dulu untuk masuk ke situ susah, tiba-tiba ini pada masuk gitu, gimana Pak itu? Jadi gini Pak, ini kan kita soal keberpihakan, Pak. Soal keberpihakan pada yang tidak mampu. Jadi ketika proses pengumuman dia tidak mendaftar ulang, maka kami lepas itu. Kami lepaskan karena boleh jadi dia sudah mengakses pendidikan yang lain, misalnya di sekolah swasta atau di aliyah atau di pondok. Itu ada Pak, anak-anak kita yang sudah dipastikan diterima itu mendaftar, Pak. Itu ada. Kemudian ada di antara yang di kenapa kursi kosong itu ada karena dokumennya tidak sah, sehingga kita anulir, Pak. Gitu. Nah, kami menerima penugasan dari daerah setempat. Contohnya tadi Pagentan, kemudian Rahtawu, kemudian di Tawangmangu, kemudian juga di daerah Kebumen ada namanya Karanggayam, Karangkobar. Itu memang anaknya belum sekolah, Pak. Dan pihak DPRD, kepala cabang kami dipanggil ke DPRD, diminta untuk bisa meningkatkan daya tampung karena anak-anak desa itu kesulitan kalau harus ke kota, Pak. Dan sekolah-sekolah itu ada di pedesaan-pedesaan. Yang kota jarang, Pak, yang kosong. Itu ada di desa-desa. Dan mereka sulit mengakses ke kota, Pak. Di daerah Kendal ada namanya Singorojo. Itu ada 4 desa yang terisolir, Pak. Itu di Kepung Gunung itu. Dan itu anak juga dia berat untuk datang ke Singorojo, itu berat. Padahal sudah ada SMA. Tapi penduduk desa itu tidak sekolah. Nah, apakah kami akan diam, Pak? Nah, ini kami pakai itu dan sekali lagi tidak meningkatkan kapasitas, tetapi hanya mengisi aja mungkin dari 4.825 itu mungkin ya terisi separuh atau seperempat sudah tidak masalah. Tapi kami ada ikhtiar untuk menawarkan kepada masyarakat bagi yang belum mendapatkan sekolah dan tidak mampu. Baik Pak, jadi saya kira Pak Jumeri menegaskan bagi yang mereka belum dapat sekolah.
Tapi sekarang mulai muncul beberapa informasi dari sekolah-sekolah swasta yang mengatakan bahwa gara-gara ada nota dinas ini, Pak, sekarang yang sudah masuk di kami sudah daftar ulang dicabut lagi karena mereka akan masuk di sekolah negeri. Itu gimana, Pak, kalau ada kasus kayak gitu? Jadi sebenarnya bagi sekolah swasta, Pak Bambang, ada kesempatan juga untuk mengambil siswa. Dan bagi masyarakat memang ada pertimbangan, kalau mereka tidak mampu, kami tampung, Pak. Tapi kalau dia anaknya orang mampu, tidak akan kami akomodasi. Dan dia tetap sekolah sehingga kami tidak mengambil langkah kemarin, Pak. Kami juga tidak tergesa-gesa. Ini diambil belakangan, Pak. Artinya tadi, kami sebenarnya inginnya nyaponi yang kecer tadi loh, Pak. Yang tercecer tadi kami saponi, dikukuk, dimasukkan lagi. Supaya kereta ini kapasitas bisa terpenuhi, tadi yang tercecer itu tidak keleleran begitu. Oke. Kemudian ini, Pak, ada beberapa sekolah yang menyatakan bahwa sekolah-sekolah negeri menyatakan, Pak, ini toh yang kosong ini tidak terlalu banyak, ya ada yang di bawah 5, ada yang 5 gitu. Kami putuskan daripada nanti menimbulkan problem, kami putuskan untuk tidak diisi. Kalau mereka memutuskan begitu, boleh apa enggak, Pak? Boleh, Pak. Boleh ya, jadi. Dan itu pengisian kursi kosong itu diserahkan ke cabang dinas, Pak. Berjalan cabang dinas. Kenapa begitu? Karena setiap wilayah punya dinamika yang berbeda, Pak. Saya menyadari ada wilayah-wilayah yang tingkat kami juga melihat, Pak, kalau sekolah di situ ada sekolah swasta, seperti misalnya pembukaan kelas jauh, kami tidak lakukan. Ada sekolah swasta. Kami sebenarnya punya beberapa langkah, tapi tidak bisa kami sampaikan dulu sebelum kami diskusi matang, bahwa kami ingin memastikan anak-anak dapat sekolah, apakah di sekolah negeri atau di swasta. Nah, untuk itu pada sekolah-sekolah swasta jangan tergesa-gesa memvonis. Jadi kami juga sudah memberi toleransi kepada sekolah swasta dengan 63% tadi share yang kami berikan. Kemudian juga kami memberikan bantuan kepada swasta. Kami belum masuk ke swasta, Pak, untuk mengatur swasta, Pak. Mestinya kami berhak, Pak. Karena ada masyarakat yang dirugikan kalau sekolah itu tidak bagus, kemudian melebihi kapasitas, maka yang rugi adalah masyarakat. Dan kami belum sampai ke sana. Kami masih beri kebebasan kepada swasta untuk berekspresi, menerima murid jauh sebelum negeri dimulai, kemudian jumlahnya berapa itu kami belum mengendalikan, Pak. Mestinya kami masuk. Secara undang-undang kami berhak masuk untuk mengendalikan berapa jumlah atas dasar sumber daya yang tersedia di sekolah itu. Pak Jumeri, apakah ada pertimbangan ya kalau tadi sekolah negeri mempertimbangkan untuk ada susulan, tapi di samping itu ada sekolah-sekolah yang memang mengalami kesulitan sekolah swasta. Satu contoh ada SMK di Pekalongan yang biasanya menerima murid 140, ini sampai sekarang baru menerima 40, Pak. Ada SMK yang seperti itu. Kemudian di Kota Semarang ada SMA yang tahun ini terpaksa tutup, yaitu SMA Ibu Kartini, karena tidak bisa mendapatkan murid. Nah, mungkin alasannya macam-macam, tapi salah satu yang dipersalahkan adalah sistem PPDB dari pemerintah ini. Ini gimana, Pak, untuk juga membina yang swasta ini, Pak Jumeri? Jadi swasta proses pembinaan kami adalah pada proses akreditasinya, kemudian memberi bantuan dari pemerintah, memberi BOS, meskipun bukan pemerintah provinsi, tapi lewat kami, Pak, lewat APBD kami. Kemudian kami sudah memberikan BOSDA, Pak. Kemudian sudah memfasilitasi guru-gurunya untuk mendapatkan TPG, tunjangan profesi guru. Ini bentuk peran pemerintah daerah. Nah, memang nuwun sewu dengan kami matur terus terang bahwa kami menerima sekolah-sekolah yang limpahan dari kabupaten kota, Pak, yang secara syarat rukunnya mungkin tidak memenuhi. Jadi dari sekolah-sekolah yang ada, SMA sebanyak 861, yang negeri 361, yang SMK itu ada 1.583, yang negeri hanya 235. Itu banyak sekolah-sekolah yang punya murid di bawah standar, Pak, dengan sarana prasarana di bawah standar.
itu karena kami menerima limpahan dari kabupaten kota, dulu izinnya terlalu mudah. Sehingga sekolah itu sebenarnya secara standar nasional tidak memenuhi, Pak. Nah, tentu masyarakat ini berhak memilih, Pak. Saya juga punya keyakinan, nyatanya sekolah-sekolah yang bagus juga terpilih, Pak. Bahkan dia bisa tidak menerima bos, tetap jalan, Pak. Nah, ini berarti kita juga harus memacu pada sekolah swasta untuk bisa memperbaiki diri, Pak. Jangan hanya nyalahkan sekolah negeri terus. Kami tidak menaikkan kapasitas, Pak. Tahun ini kami bahkan turun, Pak, dari tahun lalu, Pak. Jadi jumlah kuota yang kami tetapkan sesuai janji kami dengan sekolah swasta tidak dinaikkan. Dan kami taati itu, kami tepati itu, tidak naik. Segini tadi sebanyak 2007 itu tidak naik dari tahun lalu. Nah, ini berarti daya saing sekolah swasta juga harus ditingkatkan, Pak. Tadi banyak sekolah-sekolah yang sebenarnya mestinya ditutup, Pak. Baik, Pak Jumeri. Kesimpulannya bahwa ini ada tempat-tempat kosong, kuota yang tidak terisi, itu sebagian di daerah-daerah yang terpencil gitu, Pak, ya kira-kira ya. Ya. Bukan di SMA favorit atau SMK favorit di kota-kota, gitu, Pak ya. Favorit tidak ada, Pak. Ya, jadi karena itu maka masyarakat supaya bisa mengerti kebijakan ini gitu ya, Pak ya, kira-kira, Pak ya. Jadi seperti sebuah SMA di Kendal, Pak, di Patean, itu tahun lalu hanya mendapatkan 23 siswa. Itu SMA negeri. Gedungnya banyak. Tahun ini dapat 85. Itu bukan dari swasta, karena mengurangi yang SMK-nya, Pak. SMK-nya kami batasi sehingga masuk ke SMA. Jadi di daerah itu ada 3 sekolah negeri di wilayah itu, beberapa sekolah swasta. Jadi yang direbut memang tidak ada, Pak. Nah, ini kesalahan siapa ini? Ini sudah ada jauh sebelum pengelolaan di provinsi, Pak. Itu ada kebijakan di kabupaten kota dulu. Sehingga kami harus menyelesaikan sekarang. Ini bukan berarti kami menyesali sesuatu yang kami terima, tetapi inilah bagian solusi yang kami tawarkan kepada masyarakat untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian terakhir, Pak, kalau nanti terjadi protes-protes tadi, misalnya yang diarahkan itu yang belum dapat sekolah, tapi ternyata terjadi yang sudah diterima dan sudah daftar ulang di SMA swasta, yang ternyata diambil oleh sekolah negeri, karena mereka mengatakan istilahnya sekolah negerinya aktif mengambil itu solusinya seperti apa, Pak, kira-kira? Jadi secara ketentuan kami sudah ambil ketentuan bahwa yang bisa ditampung di proses kedua ini adalah satu yang tidak mampu, kemudian yang belum bersekolah di sekolah negeri maupun sekolah swasta manapun. Itu pokok. Kemudian itu adalah aspirasi dari pemerintah daerah setempat. 3 hal itu, Pak. Jadi miskin, kemudian belum bersekolah di sekolah lain, serta itu atas rekomendasi permintaan pemerintah daerah. Ya, itu 3 syarat itu mutlak atau misalnya syarat 1, syarat 2 terpenuhi tapi tidak dapat rekomendasi pemerintah daerah bisa diterima atau harus, Pak, rekomendasi itu? Jadi seringkali kita menemukan fakta di lapangan juga tidak terdata oleh pemerintah daerah, Pak. Ada anak-anak yang secara normatif kita temukan sebenarnya dia itu tidak mampu, tapi orang tuanya itu pengen anak sekolah, Pak. Dan itu banyak kasus, meskipun di sekolah negeri, Pak, kalau dia mengakses sekolah yang jauh, pada tahun kedua dia sudah akan drop out. Karena ketidakmampuan. Inilah bagian yang kami selesaikan dari proses ini. Kami ingin menaikkan IPM Jawa Tengah, APK-nya Jawa Tengah, agar masyarakat terdidik untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Sesuai dengan perintah Pak Gubernur, Pak Ganjar. Jadi supaya lebih tegas lagi, Pak, jadi 3 syarat tadi, miskin, kemudian belum diterima di sekolah lain, dapat rekomendasi. Artinya bisa berdiri sendiri, Pak ya. Jadi misalnya jadi jangan sampai yang nanti. Yang paling penting syaratnya adalah belum bersekolah dimanapun. Iya. Jadi saya kira bisa berdiri sendiri. Saya kira Pak Jumeri, STP MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, mudah-mudahan penjelasan ini cukup jelas bagi
masyarakat sehingga di dalam pelaksanaan nanti tidak menimbulkan kontroversi. Dan juga kalau terjadi juga mungkin nanti cabang-cabang dinas atau melalui konsultasi dengan Disdikbud bisa memberi solusi. Ngaten nggih Pak kira-kira nggih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, saya kira terima kasih penjelasannya Bapak Jumeri, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah pada channel Inspirasi Jawa Tengah. Sekali lagi terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.